Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan juga diberikan kelancaran dalam semua aktivitasnya. Balik lagi di channel kajian online. Teman-teman, jalan panjang Indonesia untuk menjadi negara maju rupanya memang penuh tantangan. Bukan saja tantangan dari negara-negara barat atau negara-negara maju yang tak mau melihat Indonesia ini maju, tapi rupanya ini tantangan juga datang teman-teman dari dalam negeri. Banyak sekali teman-teman di sini orang-orang para pejabat-pejabat Indonesia yang malah menghambat kemajuan negara kita. Contohnya saja ini para koruptor, para konglomerat hitam dan juga pengkhianat, mafia-mafia migas yang memang menghambat kemajuan negara Indonesia. Terlebih teman-teman, Pak Prabowo rupanya juga mendapatkan ancaman. Ya, ini seorang presiden, orang nomor satu di Indonesia saja tak luput dari ancaman para mafia-mafia yang mengancam Pak Prabowo akan dihabisi kalau misalnya tidak menuruti keinginan-keinginan mereka. Hal ini teman-teman pernah terjadi ketika Presiden Gus Dur dimakzulkan karena dirasa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para mafia. Akhirnya ya dikudeta. Ini juga pernah terjadi ketika dulu Presiden Baharudin Yusuf Habibie, Pak Habibie, yang dikenal sebagai orang yang revolusioner, membuat Indonesia ekonominya stabil, juga dimakzulkan karena teman-teman ini tidak sesuai dengan keinginan para mafia atau cukong-cukong penguasa Indonesia. Dan hari ini rupanya juga mungkin akan kembali terjadi. Karena itu saya rasa TNI Polri juga harus selalu siap sedia. Rakyat Indonesia juga harus menjadi garda terdepan. Jangan biarkan teman-teman tragedi-tragedi kelam kembali terulang kepada Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Kalau Mas Gibran ini hawa-hawanya juga sudah dimulai. Kemarin ada sekelompok orang yang mengatasnamakan Purnawirawan Jenderal juga mendesak Mas Gibran untuk dimakzulkan, untuk dicopot. Kalau misalnya Mas Gibran berhasil teman-teman ini dicopot, maka tinggal tunggu waktu saja Pak Prabowo yang akan jadi target selanjutnya. Dan hari ini kita bakal mendengarkan pidato, pernyataan, pandangan dari Pak Prabowo yang menyebut bahwa dirinya para penegak hukum yang jujur selalu saja mendapatkan ancaman, bahkan ancaman pembunuhan. Nah, seperti apa teman-teman? Kita mending dengarkan dulu pidato lengkap dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto terkait apa sih, siapa sih, kelompok mana sih yang selalu mengancam Pak Prabowo, mengancam para penegak hukum untuk menegakkan hukum dan membuat Indonesia ini maju. Kita simak teman-teman video selengkapnya. Hampir tiap hari kita membongkar kasus-kasus korupsi dan tidak akan berhenti. Yang saya tegaskan bahwa saya disumpah di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat, disaksikan oleh rakyat Indonesia melalui televisi. Saya disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan semua undang-undang yang berlaku. Dan saya akan laksanakan. Siapa yang melanggar hukum, siapa yang mau mempertahankan praktek-praktek yang mengakibatkan kerugian kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk kesekian kali lagi saya tegaskan, ini sumpah saya, ini tekad saya. Dan saya percaya dan saya sudah buktikan dalam 6 bulan pemerintahan yang saya pimpin, kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat. Kita sudah selamatkan. Hampir tiap hari kita membongkar kasus-kasus korupsi dan tidak akan berhenti. Tidak, kita akan berhenti. Dan saya tahu ada penegak hukum yang diancam. Saya tahu, saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu.
Tapi saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar, saya tidak gentar. Usia saya 73 tahun. Saya hanya ingin meninggalkan nama baik. Saya akan melaksanakan tugas saya. Saya akan tegakkan keadilan. Saya akan melawan segala bentuk korupsi di Republik ini tanpa pandang bulu. Dengan waktu yang singkat kita buktikan kita sudah ke arah swasembada pangan di luar dugaan kita. Produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Cadangan beras yang ada di gudang-gudang pemerintah Republik Indonesia hari ini tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Peningkatan di daerah-daerah produksi rata-rata 10%, di Sumatera Selatan sampai 25% peningkatan produksi beras. Rawa kita robah menjadi sawah-sawah. Tanah-tanah tandus kita akan buat tanah-tanah yang subur. Saudara-saudara sekalian, masa depan kita cerah. Walaupun ada yang ingin mencitrakan seolah-olah masa depan kita tidak baik. Kita hadapi banyak tantangan, kita hadapi banyak kesulitan, tetapi kekuatan kita besar asal kita bertekad memiliki pemerintah yang bersih, yang bebas dari korupsi. Kita akan kuat. Saudara-saudara sekalian, kita sudah canangkan, kita akan menurunkan kemiskinan, kita akan mengurangi kemiskinan, dan kita akan menghilangkan kelaparan dari Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, tadi terima kasih ada yang sebut Prabowo 2 periode. Saya kira saya mau koreksi. Kader-kader muda, saya mau koreksi saudara-saudara. Please, tolong jangan sebut seperti itu. Kita belum 1 tahun menjalankan amanah. Ya. Niat itu silakan disimpan dalam hati. Tapi saya sudah katakan, nanti yang menentukan apakah Prabowo 2 periode atau tidak, selain yang Maha Kuasa, Prabowo sendiri. Kalau saya menilai bahwa diri saya tidak mencapai apa yang saya canangkan, saya tidak mau maju lagi sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya akan menilai. Kalau seandainya saya menilai diri saya tidak berhasil, saya mohon dengan sangat, jangan saudara harapkan saya mau maju lagi. Sebagai seorang pejuang, kita hanya ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Saudara-saudara, saya sudah dididik oleh Pak Hidayat Nur Wahid. Daripada saya dicatat yang negatif. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Selamat berjuang, Tidar, terus di atas jalan yang benar. Selamat berjuang, setia selalu kepada NKRI, Merah Putih, Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Merdeka! 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 Merdeka. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pidato lengkap, pernyataan lengkap dari Presiden Prabowo Subianto yang kembali menegaskan bahwa dirinya tak gentar untuk menghadapi para cukong-cukong, para mafia, ini konglomerat hitam atau para pengkhianat bangsa dan juga negara yang ingin
tetap membuat Indonesia ini miskin dan ingin terus-menerus korupsi, mencuri harta kekayaan bangsa Indonesia. Saya rasa teman-teman apa yang dikatakan Pak Prabowo ini sudah sesuai, sudah sangat tepat. Tadi Pak Prabowo di akhir kalimatnya juga mengatakan kalau misalnya saya gagal di periode pertama, saya tidak akan mau lagi menjadi presiden. Jadi Pak Prabowo di sini teman-teman telah menegaskan bahwa 5 tahun ini semua visi misinya ingin diselesaikan, ingin dikebut. Swasembada pangan, swasembada beras, swasembada energi juga menjadi concern utama dari Presiden Prabowo Subianto. Walaupun ya tetap ada ancaman-ancaman bagi para penegak hukum yang jujur, bagi Pak Prabowo sendiri itu mungkin ya tetap terus ada teman-teman. Sampai Pak Prabowo mengatakan ini anak buahnya, ya ini para pembantunya ada yang rumahnya sampai diancam, mobilnya dibaretin. Ya karena teman-teman ini orang-orang jujur memang punya banyak sekali musuh. Dan saya rasa teman-teman para penegak hukum yang seperti inilah yang kita inginkan, yang kita dambakan, bukan penegak hukum yang malah bisa dibeli, disuap oleh uang-uang haram para koruptor. Kita doakan para penegak hukum di luar sana yang masih jujur, yang masih idealis, dan juga Pak Prabowo diberikan keselamatan. Dan kalau misalnya memang mereka berani macam-macam, ya langsung saja Pak Prabowo ini karungi lah. Langsung saja tembak di tempat. Jangan biarkan para pengkhianat ini berkeliaran bebas. Jangan biarkan ini orang-orang yang mengatasnamakan purnawirawan palsu ini terus mengganggu Wapres Gibran. Gimana menurut Anda? Sepakat gak sih dengan statement saya barusan bahwa jangan berikan celah sedikit pun bagi para oknum-oknum, para pengkhianat-pengkhianat, para mafia-mafia untuk bergerak bebas di Indonesia. Kita harus lawan, kita harus perangi sampai ke akar-akarnya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Mungkin itu informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.